Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiandayani dari kelas C224 dengan NIM 1022478 dari Prodi S1 Akuntansi. Di video kali ini, aku mau mempresentasikan materi tentang liabilitas jangka panjang untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, wesel bayar, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan leasing. Obligasi adalah surat utang jangka panjang, perusahaan yang dibayar beserta bunga di masa depan. Ini sering dipakai untuk cari dana besar dalam PSAK 71. Utang obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana. Diatur dalam PSAK 71. Penelitian obligasi dihitung berdasarkan present value atau nilai sekarang, dari arus kas masa depan atau kupon tambah nilai nominal. Suku bunganya, kupon atau nominal tercatat di kontrak. Pasar atau effective yield mencerminkan tingkat risiko pasar. Penjualan obligasi at pasar kupon sama dengan suku bunga pasar. Premium sama dengan kupon suku bunga pasar harga dan nominal. Sedangkan diskon sama dengan kupon suku bunga pasar harga dan nominal. Metode suku bunga efektif digunakan untuk amortisasi premi atau diskonto secara periodik. Contoh soal obligasinya adalah PT AAA menerbitkan obligasi sebesar 5 juta rupiah selama 4 tahun. Kupon 8% per tahun dibayar 1 Januari. Kasus satunya atau ATPAR, suku bunga pasar sama dengan 8%. Kasus duanya premium, suku bunga pasar sama dengan 6%, sedangkan kasus 3, diskon, suku bunga pasar sama dengan 10%. Kupon dibayar 2 kali setahun. Wesel bayar jangka panjang sama seperti obligasi, tetapi umumnya tidak diperdagangkan di pasar politik. Seperti A. Wesel dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominal bunga dibayar rutin. Lalu ada B. Wesel tanpa bunga atau zero interest. Diterbitkan tanpa bunga eksplisit, tapi dihitung berdasarkan bunga implisit. Lalu ada C, wesel berbunga, diterbitkan dengan suku bunga eksplisit dan dibandingkan dengan suku bunga pasar jika berbeda, timbul diskonto atau premi yang diamortisasi. Contoh soal dan jawabannya adalah PT BBB menerbitkan wesel bayar senilai 120 juta, 3 tahun, bunga 12% per tahun, dibayar setiap akhir tahun. Jawab jurnalnya adalah 1 Januari 2019 ada di kas sebesar 120 juta. Kesimpulan liabilitas jangka panjangnya adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, wesel bayar, hipotek, dan kewajiban pensiun. Dalam akuntansi, penilaian pencatatan liabilitas jangka panjang dilakukan berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan. Obligasi bisa diterbitkan ATPAR dengan premi atau diskonto, tergantung pada perbandingan antara kupon dan suku bunga pasar. Metode yang digunakan dalam amortisasi premi atau diskonto adalah metode suku bunga efektif. Kesimpulan wesel bayar jangka panjangnya adalah memiliki perlakuan akuntansi serupa dengan obligasi, baik diterbitkan dengan bunga maupun tanpa bunga atau zero interest. Dalam kasus wesel tanpa bunga dicatat pada nilai sekarang dan selisihnya diamortisasi selama umur wesel. Keseluruhan pencatatan berfokus pada pembebanan bunga dan penyesuaian nilai buku secara sistematis hingga jatuh tempo. Sekian materi presentasi dari saya tentang materi liabilitas jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.